sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 yang bernama Muhammad Khairul Fikri, Ina Afina Fasya, Rio Elfrison, Yoselin Frederika. Refer Diansyah. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan transportasi laut, darat, dan udara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Baiklah, kami di sini sebagai reporter ingin mewawancarai kepada kakak-kakak dan abang-abang yang berada di sekitaran SMA 2 Mandau tentang perkembangan transportasi darat, laut, dan udara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Baiklah, sekarang saya sudah bertemu dengan kakak. Dari kelas 12 IPA 3. Oke kak, saya di sini ingin bertanya, bagaimana menurut kakak tentang perkembangan teknologi transportasi darat? Kalau menurut saya transportasi darat zaman dahulu itu masih menggunakan tenaga seperti kuda, sedangkan zaman transportasi sekarang telah menggunakan mesin. Untuk secara rincinya, saya sudah bersama para ahli transportasi darat yang bernama Muhammad Fikri. Bagaimana menurut kakak tentang perkembangan teknologi transportasi darat? Tolong jelaskan secara rinci. transportasi darat pertama kali adalah menggunakan kuda pada tahun 4000 sebelum Masehi. Dan sejalan perkembangan zaman pada tahun 3500 sebelum Masehi, kuda ditemukan. Pada tahun 1769, kendaraan pertama kali adalah traktor militer. Dan pada 1790 sepeda ditemukan, dan pada tahun 1868 sepeda motor ditemukan. Dan melalui perkembangan zaman, pada tahun 1879 kereta api listrik ditemukan, dan pada tahun 2000-an mobil-mobil sederhana sudah mulai berevolusi. Terima kasih kak atas penjelasannya. Saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya sudah bersama dengan Kak Mita. Saya ingin mewawancarai kakak tentang perkembangan teknologi transportasi laut dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Menurut kakak, bagaimana perkembangan transportasi laut dari zaman dahulu hingga zaman sekarang? Menurut saya, transportasi laut zaman dahulu masih menggunakan sampan atau plastik, sedangkan zaman sekarang sudah menggunakan kapal dengan mesin. Baiklah, terima kasih atas pendapat kakak tentang perkembangan transportasi laut dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Terima kasih. Untuk secara rincinya, saya sudah bersama dengan para ahli transportasi laut yang bernama Refer Diansyah. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang transportasi laut dari zaman dahulu hingga zaman sekarang? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi laut dari zaman ke zaman. Transportasi laut zaman dahulu, nenek moyang kita menjelajahi lautan menggunakan kapal dengan memanfaatkan angin. Seiring kemajuan teknologi, transportasi laut pun berkembang. Selain kayu, bahan logam pun bisa digunakan sebagai bahan kapal. Pada abad ke-19 diciptakannya kapal bertenaga uap sebagai alat transportasi laut, dan sekarang menggunakan kapal bertenaga mesin. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang Anda telah berikan pada kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita sudah bersama dengan kakak Vincent. Baiklah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang perkembangan teknologi transportasi udara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang? Kalau yang menurut saya, yang saya ketahui yaitu gimana pengembangan dari teknologi zaman dulu, yaitu mulai dari zaman dulu sudah ada teknologi transportasi udara untuk memanfaatkan manuver yang ada di awan untuk dijadikan sebagai lintasan. Dan juga di sini ada teori perkembangan yang dibawa oleh Pak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, yang datang ke Indonesia yang membawa ilmunya untuk membuat suatu pesawat terbang untuk bermanuver yang ada di Indonesia, sehingga dapat memajukan perkembangan yang ada di Indonesia, sehingga sampai sekarang perkembangan teknologi yang ada di pesawat tersebut sudah sangat dikembangkan, sehingga sudah banyak maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu, Kak. Baiklah, terima kasih atas pendapat yang Anda telah berikan. Terima kasih ya. Iya, Kak. Baiklah, saya sudah bersama dengan para ahli perkembangan transportasi udara yang bernama Rio. Tolong jelaskan secara rinci tentang perkembangan transportasi udara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ya, transportasi udara pertama kali adalah balon udara yang diciptakan pada tahun 1782. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuannya pesawat terbang pada tahun 1903. Dan pada tahun 1105 dikembangkannya lah mesin pesawat jet yang bakal menjadi
pesawat jet. Barulah pada abad 20 terciptanya pesawat berukuran besar dan itulah pesawat terbang. Sekianlah dari saya. Ya, jadi cuma segitulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Bella, terima kasih kepada Kakak Rio yang telah menjelaskan tentang perkembangan transportasi udara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Terima kasih. Ya. Dampak positif transportasi ialah 1. Memenuhi kebutuhan penduduk. 2. Memenuhi persebaran penduduk. Ketiga, mempermudah jarak. Keempat, munculnya transportasi ramah lingkungan. Dan dampak negatif terhadap transportasi yaitu pertama, menyebabkan polusi, yang kedua, menimbulkan kemacetan lalu lintas, yang ketiga, alih fungsi lahan menjadi lahan sarana dan prasarana transportasi. Demikian ada video kelompok malam ini. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maafkan dan semoga jaga buat kelompok 5 dalam perjuangan. Terima kasih. Dadah.